Heranov, lihat sekali lagi di sebelah sana masih banyak anak-anak yang nggak makan. Kita akan segera berdialog dengan Istana nanti dalam segmen berikutnya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang Anda sampaikan. Kenapa pemerintah masih belum minta bantuan ke asing dan juga bagaimana kemudian nanti. Saya tidak membayangkan, Heranov, anak-anak berdiri di pinggir jalan meminta bantuan untuk Pada Desember 2025, bencana banjir besar melanda sejumlah wilayah Aceh, salah satunya Kabupaten Aceh Tamiang. Banjir menyebabkan ribuan warga terisolasi, akses jalan terputus, serta keterbatasan pasokan makanan bersih, air bersih, dan layanan kesehatan. Kondisi di lapangan dinilai sangat memprihatinkan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Dalam situasi, banyak media yang meliput bagaimana kondisi tempat kejadian. Salah satunya yaitu CNN Indonesia yang menayangkan sebuah liputan langsung dari lokasi bencana. Heranov, lihat sekali lagi di sebelah sana masih banyak anak-anak yang nggak makan. Saya tidak membayangkan, Heranov, anak-anak berdiri di pinggir jalan meminta bantuan untuk makan. Itu yang saya lihat setiap hari. Baik, terima kasih Irin. Saya akan segera berdialog dengan Istana nanti dalam segmen berikutnya. Video tersebut menampilkan seseorang jurnalis CNN Indonesia yang melaporkan kondisi warga secara nyata apa adanya. Saat menyampaikan laporan, sang jurnalis terlihat menangis terbata-bata karena menyaksikan langsung penderitaan warga yang belum sepenuhnya menerima bantuan. Laporan ini memperlihatkan sisi kemanusiaan dan empati dari sang jurnalis, bukan hanya sekedar penyampaian informasi. Video tersebut kemudian viral di media sosial karena dianggap menyentuh dan menggambarkan realita pahit penanganan bencana di Aceh Tamiang. Banyak juga nih warganet yang memuji keberanian jurnalis dalam menunjukkan empatinya. Tetapi, ada pula yang menilai tayangan tersebut terlalu emosional dan dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap penanganan pemerintah. Beberapa waktu setelah viral, video tersebut diketahui hilang atau di-take-down dari kanal resmi CNN Indonesia di YouTube. Tidak ada penjelasan resmi yang disampaikan secara terbuka oleh CNN Indonesia maupun oleh pihak platform terkait alasan penghapusan video tersebut. Kondisi ini memicu reaksi dan spekulasi publik. Sebagian besar masyarakat menduga video di take down karena pertama, dianggap terlalu emosional dan tidak sesuai standar editorial. Ada juga yang berspekulasi berpotensi menimbulkan polemik politik atau berkaitan dengan kebijakan internal media dan platform digital. Namun, karena tidak ada klarifikasi resmi, duga-dugaan tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya. Akibatnya, penghapusan ini muncul gelombang kritik diskusi di media sosial. Banyak banget nih warganet yang menilai tindakan takedown sebagai bentuk pembungkaman informasi, terutama karena laporan tersebut berkaitan dengan penderitaan masyarakat korban bencana. Di sisi lain, ada pula yang memahami bahwa media memiliki tanggung jawab yang etis dalam menayangkan konten, terutama yang menampilkan emosi dan kondisi korban. Selain memicu perdebatan soal kebebasan pers, kasus ini juga membuka diskusi tentang peran media dalam peliputan bencana. Media massa diharapkan tidak hanya menyampaikan fakta secara objektif, tapi juga mampu mengangkat sisi kemanusiaan agar publik memahami urgensi penanganan bencana. Dalam konteks Aceh Tamiang, liputan emosional tersebut dianggap sebagian masyarakat berhasil mengunggah empati publik dan mendorong solidaritas sosial. Namun di sisi lain, muncul pandangan bahwa media perlu menjaga jarak profesional agar pemberitaan tidak dianggap menggiring opini. Peristiwa ini menunjukkan ketegangan antara kepentingan informasi publik, etika jurnalistik, dan regulasi platform digital. Ketika konten jurnalistik dapat dihapus tanpa penjelasan terbuka, muncul kekhawatiran tentang transpirasi dan akuntabilitas media di era digital. Kasus CNN Indonesia ini di Aceh Tamiang akhirnya menjadi cerminan bagaimana arus informasi saat ini tidak hanya ditentukan oleh jurnalis dan redaksi, tetapi juga oleh kebijakan internal media dan algoritma platform. Hal ini menegaskan bahwa kebebasan pers di era digital menghadapi tantangan yang baru yang lebih kompleks dibanding media konvensional. Kasus ini akhirnya berkembang bukan hanya sebagai isu bencana alam, tetapi juga menjadi fenomena sosial tentang kebebasan pers, etika jurnalistik, peran media dalam membangun empati publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap media dan institusi. Dari 8 keilmuan yang telah saya pelajari, saya mengambil 3 keilmuan yang bisa dikaitkan dalam berita yang sedang hangat diperbincangkan.
yaitu dalam segi hukum, sosiologi, dan psikologi. Pertama, dalam perspektif hukum. Isu keterbukaan informasi dan kebebasan pers dalam sistem hukum Indonesia, kebebasan pers dilindungi. Tetapi, ada pula aturan mengenai konten dan standar editorial media. Penghapusan video ini menimbulkan pertanyaan hukum tentang batasan kebebasan pers dan tanggung jawab media dalam peliputan bencana. Ada pula nih aspek hukum terkait perlindungan privasi dan kepatutan ketika menampilkan kondisi manusia yang rentan di media, sehingga pihak platform atau media bisa men-tag konten jika dianggap melanggar aturan. Tidak adanya pernyataan resmi yang menjelaskan alasannya mengapa video tersebut dihapus atau di-take down, sehingga membuat kasus ini juga bisa dianalisis dari segi aturan konten dan transparansi dalam lembaga media. Selanjutnya, pen-takedownan ini juga dapat dikaji dari sisi hak publik atas informasi. Informasi mengenai bencana alam dan kondisi korban, termasuk informasi yang menyangkut kepentingan umum. Oleh karena itu, penghapusan konten tanpa klarifikasi berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap informasi penting. Dalam konteks hukum, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana media dan platform dapat membatasi informasi tanpa melanggar prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Kedua, perspektif sosiologi. Dapat dilihat dari reaksi publik dan kepercayaan media. Publik merespon penghapusan video itu dengan beragam opini di media sosial. Hal ini menunjukkan peran media massa dalam membentuk persepsi sosial serta apa yang terjadi ketika media dinilai menyensor informasi. Kedua, dilihat sebagai narasi sosial versus narasi institusi. Tanggapan warganet menunjukkan gap antara penuturan media tradisional dan harapan publik tentang transparansi informasi, apalagi terkait bencana yang berdampak besar bagi warga. Selain itu, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk pergeseran relasi kekuasaan dalam produksi informasi. Jika sebelumnya media arus utama menjadi satu-satunya sumber kebenaran, kini masyarakat melalui media sosial memiliki ruang untuk menafsirkan, mengkritik, dan bahkan menentang narasi media. Penghapusan video justru memperkuat diskusi publik dan menunjukkan bahwa kontrol informasi tidak lagi sepenuhnya berada di tangan institusi media. Ketiga, dalam perspektif psikologi. Publik dapat dilihat dari empati dan representasi penderitaan. Video yang menunjukkan wartawan menangis bisa memicu respon emosional publik, termasuk empati yang kuat terhadap korban. Kedua, efek konten emosional di media sosial. Konten yang emosional cenderung lebih sering dibagikan dan menjadi viral, yang kemudian menciptakan persepsi kolektif tentang realitas situasi bencana di Aceh Tamiang. Ketiga, spekulasi akibat kurangnya informasi resmi. Ketika alasan penghapusan video tidak jelas dan tidak ada klarifikasi apapun, publik cenderung mengisi kekosongan informasi dengan spekulasi. Selain itu, tayangan emosional seperti ini dapat memicu fenomena emosional contagion, yaitu kondisi ketika emosi yang ditampilkan dalam media menular kepada audiens. Tangisan jurnalis bukan hanya dipahami sebagai reaksi personal, tetapi ikut membentuk suasana batin penonton secara kolektif. Kesimpulan dari video ini yaitu fenomena tag dan video peliputan CNN Indonesia di Aceh Tamiang merupakan contoh nyata bagaimana media, hukum, dan reaksi masyarakat saling berkaitan dalam situasi krisis. Nah, singkatnya dari segi hukum terfokus pada kebebasan pers dan batasan konten. Kalau dari sosiologi, memahami hubungan masyarakat dengan media dan kepercayaan publik. Dan terakhir dari psikologi, meneliti bagaimana konten emosional ini mempengaruhi persepsi dan respon masyarakat. Peristiwa ini mengingatkan bahwa media memiliki peranan penting dalam menyuarakan kemanusiaan, sekaligus tanggung jawab untuk menjaga profesionalitas dan transparansi. Oleh karena itu, di era digital saat ini diperlukan keseimbangan antara empati, objektivitas, dan akuntabilitas agar informasi yang disampaikan tetap membangun kepercayaan publik, serta mendorong solidaritas sosial terhadap korban bencana.